Assalamualaikum Sobat MZF Bertua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan sharing, coba membahas bagaimana cara untuk membuat YouTube. Berhubung banyak dari sobat yang menanyakan bagaimana sih cara membuat YouTube dari awal sampai kita bisa terdaftar di AdSense. Nah, ini sobat, saya rasa tidak ada salahnya kita melihat bagaimana caranya ini. Ini tentunya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat sobat ya. Jangan lupa sebelumnya tekan subscribe dan like dan share video ini jika bagi sobat ini sangat bermanfaat. Oke sobat, untuk tahap pertama kita harus memiliki yang namanya email. Nah, bagi sobat yang sudah memiliki email, sobat bisa nanti lihat ke tahap berikutnya. Tetapi untuk video ini saya mulai dari awal sekali, dari cara membuat email, karena barangkali tidak semua dari kita juga mengetahui cara untuk membuat email sobat ya. Barangkali bagi yang belum tahu, nah ini tentunya mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengetahuan baru bagi sobat semua. Bagi yang sudah tahu, sekali lagi bisa nanti di skip ke step berikutnya. Pertama kita tekan browser dulu, sobat bebas memilih browser apakah Firefox, Chrome dan lain sebagainya. Tapi di sini saya memang sudah terbiasa sobat ya menggunakan Firefox. Saya klik saja Firefox-nya. Ya lebih enak saja bagi saya menggunakan Firefox ini. Kemudian kita mulai step pertama untuk membuat email, kita masukkan gmail.com seperti itu. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini sobat, kita kan belum punya email. Nah, seperti ini. Maka kita ambil di sini yang tulisannya create account. Nah, kita klik di sini for myself. Kita bisa ambil ini untuk sendiri atau untuk to manage my business. Kita kalau untuk bisnis gunakan ini, kalau untuk tahap awal kita bisa gunakan for myself aja, alias untuk diri sendiri. Itulah kira-kira. Kita klik. Oke. Nah, di sini kita masukkan nama awal dan nama belakang kita. Misalnya di sini saya ingin membuatkan atas nama Robi Sugara. Kita lihat di sini username-nya masih kosong. Saya coba isikan di sini Robi Sugara titik BP. Robi Sugara titik BP. Kira-kira mau nggak sobat ya? Kita masukkan passwordnya di sini. Kemudian kita masukkan konfirmasi passwordnya. Ini passwordnya sesuai dengan keinginan kita sobat. Yang penting dia mudah. Use 8 or more character with mixed letter, number, and symbol. Maksudnya masukkan 8 atau lebih karakter yang terdiri dari gabungan antara letter, tulisan, huruf maksudnya, number yaitu angka, dan simbol. Ini untuk mempersulit aja. Tapi kalau kita nggak menggunakan tiga-tiganya, minimal 2 pun sepertinya bisa sobat ya. Kita coba cek, kita tekan next. Nah, ini udah jadi sobat ya. Udah jadi, dia udah mau robisugara.bp@gmail.com. Inilah emailnya nanti sobat. Nah, dia diminta di sini masukkan nomor handphone. Masukkan nomor handphone. Kita masukkan nomor handphone. Kemudian kita masukkan di sini recovery email address. Ini kira-kira kita kalau udah punya email yang lain, ini sangat dianjurkan untuk ada kita masukkan email recovery. Maksudnya kalau nanti terjadi masalah di email yang ini, bisa kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di email kita ini. Apakah itu lupa password dan lain sebagainya di email yang kita cantumkan di recovery email. Ini sangat penting. Misalnya di sini saya masukkan recovery emailnya. Nah, ini telah saya masukkan email untuk pemulihannya. Kemudian di sini diminta kita bulan, hari, tahun. Ini maksudnya birthday, tanggal lahir. Sini kita masukkan angka-angkanya, misalnya ini. Isi saja sobat ya. Yang paling utama nomor telepon kita harus sesuai, jangan yang ganti-ganti nomor. Dan yang kedua adalah ini sobat, tanggal lahir kita nih, misalkan untuk sesuai gendernya, ini female, male. Kita ambil sini male, cowok ya atau laki-laki. Kemudian kita tekan next. Verify your phone number. To make sure this number is yours, Google will send you a text message with 6-digit verification code, 6-digit verification code, standard rate apply. Dia akan mengirim di sini
bukti 6 digit verifikasi ke handphone, ke nomor yang kita masukkan tadi. Nah, kita masukkan, kita tekan saja di sini send. Nah, kita periksa di handphone kita di SMS, nanti akan ada masuk kode yang dikirim oleh Gmail. Kita masukkan ke kolom ini. Nah, setelah kita masukkan, kita tekan verify. Oke. Kemudian di sini ada keterangan get more from your number. Bisa kita skip sih sobat ya, kita abaikan dulu. Kita langsung saja yes I'm in. Kemudian I agree. Dibaca saja ini dulu, lalu di agree kan. Nah, ini kita coba masuk ke Gmailnya sobat, ke email kita yang baru kita buat tadi. Ini masih loading. Nah, ini sobat ya, kita berhasil welcome email. Nah, ini artinya kita udah berhasil nih buat emailnya. Oke, kita tekan saja sini. Kita lihat di sini ada inboxnya di sini. Nah, ini muncul. Ini secara umum untuk email sobat ya. Hai Robi, welcome to Google. Nah, ini penyambutan dari Google lah. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita udah punya email sekarang. Nah, kita masuk kepada step berikutnya. Setelah kita memiliki email ini, kita masuk ke youtube.com. Kita masuk youtube.com. Oke. Si loading sobat. Oke, ini telah masuk ke youtube.com. Nah, ini udah otomatis karena kita telah aktif tadi emailnya dan kita belum log out. Kita belum tekan ini sobat, send out. Dia udah otomatis YouTube-nya langsung ngambil email kita tadi. Nah, lihat di sini sudah ada kan, robisugara.bp@gmail.com. Tapi kalau tadi sobat misalnya logout terlebih dahulu, yaitu keluar, nanti dia nggak akan muncul nih. Kita coba lihat ya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini nggak langsung muncul, sobat tak usah panik, langsung saja tekan sign in. Kita tunggu. Oke, kita masukkan email kita tadi ini, ya. Oke, Robi Sugara ini kita masukkan passwordnya. Lalu kita tekan next. Ini dan save. Oke, nah ini sama seperti tadi sobat ya. Telah muncul akun kita di sini. Artinya sekarang kita dalam keadaan login di akun YouTube kita. Ini secara tak langsung kita sudah punya akun YouTube namanya sobat. Udah, ini udah punya akun YouTube. Tapi belum memenuhi step-step berikutnya untuk mendapatkan uang ataupun penghasilan dari YouTube. Oke sobat. Setelah seperti ini, setelah kita masuk ke YouTube, kita tekan profil kita ini. Kita ambil di sini YouTube Studio. Nah, ini YouTube Studio. Nah, di sini kan kita diminta Robi Sugara, kan gitu. Kita diminta untuk membuat channel nih, kira-kira kan? Create channel. Nah, kita mau buat namanya apa di sini? Misalnya di sini saya buat nama YouTube-nya Androza Family. Kemudian kita tekan create channel. Oke, kita tunggu. Nah, hello new YouTube Studio, goodbye Classic Studio. Ini pemberitahuan dia aja sobat ya. Oke, kita sekarang sudah punya channel ini sobat. Ini sudah punya channel. Nama channelnya tadi adalah Androza Family ya. Di sini kita bisa tekan learn more. Tapi kalau sobat mau skip juga boleh. Nah, kita langsung saja. Di sini tadi kita ambil. Ini udah berubah. Tadinya Robi Sugara. Karena kita ingin menjadikan dia akun YouTube, kita rubah menjadi Androza Family seperti ini sobat ya. Oke sobat, setelah tampilan YouTube kita seperti ini artinya kita telah masuk di dalam channel kita, dalam YouTube Studio. Di tempat inilah kita nanti akan mengelola video kita, baik mengupload secara langsung maupun kita melihat berapa banyak sudah subscriber kita ataupun ringkasan terhadap viewer kita, waktu menonton kita. Nah, ini karena ini bahasa Inggris, kita klik setting. Kemudian di sini kita ambil general. Di sini ada default unit. Ini currency-nya US dollar. Kita bisa gunakan rupiah. Kita cari di sini IDR. Tapi kalau sobat lebih senang menggunakan
apa namanya, currency-nya dalam bentuk dolar, ya tak masalah, tak usah dirubah. IDR di sini, ya ini Indonesian rupiah. Kemudian save, kemudian channel, kita klik channel ini. Di sini ada keyword. Keyword ini maksudnya hal apa saja sih yang akan kita kembangkan di channel Androza Family ini, misalnya petualangan kuliner. Kemudian kita juga mau isi dengan vlog. Nah, kira seperti itu ya sobat ya. Kemudian country, negara, kita pilih di sini, klik, kita cari Indonesia. Oke, Indonesia. Nah, ini dia. Kemudian kita klik advanced setting. Nah, ini penting sobat di sini. Do you want to set your channel as made for kid? Ini kira-kira dibuat untuk anak-anak atau enggak? Karena di sini ada peraturan, ya peraturan di Amerika barangkali sobat ya, ataupun ini udah internasional berkaitan dengan anak. Nah, sobat bisa baca kebijakan itu. Saya tidak terlalu panjang menjelaskan tentang hal ini. Di sini, yes, set this channel as made for kid. I always upload content that made for kid. No, this channel. Ini artinya ya saya menggunakan channel ini untuk anak-anak gitu. Artinya isinya anak-anak nanti dalam tuh video-video anak-anak. No, set this channel as not made for kid. I never upload content that made for kid. Saya tidak. Sini dia yang mengatakan enggak, saya enggak menggunakan video atau YouTube ini untuk anak-anak. Artinya tidak ada konten anak-anak. Nah, di sini I want to review this setting for every video. Nanti deh kira-kira. Nanti kalau pas ngupload baru saya kabari apakah untuk anak-anak atau enggak. Kita klik ini aja dulu, yang I want to review the setting for every video. Save, simpan. Oke. Kemudian kita di sini upload default. Nah, di sini kita tuliskan terkait video kita, kosongkan saja dulu, tidak masalah. Ini nanti pas saat kita ngupload. Permission, community. Ini untuk tahap awal kita kosongkan saja. Oke, jika sudah ini kita tekan saja save. Oke sobat, selanjutnya kita merubah bahasa, karena di sini bahasanya pakai bahasa Inggris sobat ya. Barangkali di antara kita ada yang kesulitan dalam memahami bahasa Inggris ini, kita rubah saja bahasanya ke bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Kita klik setting, kemudian kita klik channel, lalu di sini ada customize channel. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita rubah. Karena tadi kita ingin merubah bahasa, kita rubah saja di sini di bagian bawah ini sobat. Language-nya kita cari nih di bawah, Indonesia. Indonesia. Mana dia? Nah, ini bahasa Indonesia. Kita klik. Nah, secara otomatis dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke sobat, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, setelah kita rubah bahasanya seperti tadi, kemudian kita bisa mengganti foto. Kita ingin fotonya muncul di gambar channel kita. Kita klik di sini yang ada gambar A ini. Ini A ini karena tadi namanya Androza Family. Kalau awal nama sobat adalah R, ya munculnya R, S dan sebagainya sobat ya. Kita klik di sini gambar pensil. Kemudian kita tunggu add profile picture. Select photo from your computer. Kita ambil, tadi telah saya siapkan. Nah, kita ambil fotonya di sini. Yang ini kita ambil, dia upload terlebih dahulu. Nah, ini telah muncul. Kita crop dulu, kita edit, kita sesuaikan. Kira-kira seperti inilah ya sobat ya. Ini foto bisa diganti ya sobat ya, kalau sobat merasa nggak puas dengan fotonya, belum bergaya nih fotonya, bisa nanti diganti. Jadi nggak perlu khawatir sobat ya. Tapi menggantinya usahakan sebelum channel itu dimonetisasi. Saya nggak tahu apakah kalau sudah dimonetisasi
akan berdampak kepada monetisasi atau iklan sobat ya. Oke, setelah kita crop seperti ini, setelah kita cocokkan, kita tekan sini set as profile foto. Nah, maka nanti foto profilnya akan muncul di YouTube kita. Ini posisinya sekarang di akun Google ya sobat ya. Kita masuk lagi ke sini, kita coba refresh. Nah, sobat, telah muncul fotonya. Oke. Kemudian kita tambahkan header channel. Ini maksudnya seperti foto latar ya sobat ya. Kita tambahkan. Lalu pilih foto dari komputer. Nah, di sini saya punya satu. Kita masukkan, upload. Oke, kita tunggu. Sudah selesai. Saya tidak begitu membahas terlalu dalam ya sobat ya tentang permasalahan foto ini, karena mungkin di video yang lain atau di video-video dari YouTuber yang lain pun banyak membahas tentang ini. Saya lebih kepada inti utama cara membuat YouTube-nya sobat ya. Nah, ini covernya udah seperti ini. Kita bisa sesuaikan crop seperti ini, kita sesuaikan. Misalnya kita maunya di sini. Ini masalahnya memang terpotong ini sobat. Ini terpotong karena tadi itu ya. Ini saya tidak begitu mengedit sebenarnya fotonya. Kita coba saja lah, nggak apa-apa, pakai yang awal saja seperti biasa. Tekan pilih. Oke, bisa sobat lihat di sini. Ini telah jadi foto latarnya. Nah, jika telah seperti ini, kemudian kita ambil yang ada gambar profil ini. Kita tekan kembali YouTube Studio. Oke, kita tunggu. Nah, lalu kita ambil monetisasi. Ini sobat, ini yang paling urgen ya sobat ya. Dari sinilah para YouTuber itu bisa mendapatkan uang sobat, karena monetisasinya diaktifkan. Kita tekan ini. Nah, jika muncul seperti ini, sobat baca saja semuanya, terutama kebijakan monetisasi YouTube. Di sini kita tidak membahas terlalu panjang, tapi ada beberapa hal di antara kebijakan monetisasi ini yang perlu saya sampaikan. Di antaranya adalah dilarang keras sobat untuk mengupload karya orang lain, misalnya reupload dan lain sebagainya sobat ya. Yang kedua, ada kebijakan-kebijakan berkaitan dengan anak-anak. Nah, di sana perlu sobat perhatikan, jika dia digunakan dalam bentuk konten anak-anak, ada checklistannya yang harus kita buat di sana, checklist sebagai konten anak-anak. Jika tidak, nanti itu berisiko channel kita, video kita di-ban oleh YouTube. Oke, jika seperti ini tadi telah muncul, kita klik saja di sini beritahu jika saya memenuhi syarat. Kenapa perlu diklik ini? Karena kita kan masih 0 subscriber dan 0 jam waktu tonton publik. Sebagai syarat kita lulus monetisasi adalah bahwa kita harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang. Caranya, kita perlu banyak mengupload video. Nah, barangkali kita asik mengupload saja, lupa kalau kita sudah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Makanya perlu diingatkan, kita klik beritahu jika saya memenuhi syarat. Tuh. Oke, sudah tercentang hijau dia sobat ya. Seperti ini. Ini artinya nanti ketika sobat telah memenuhi syarat 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, maka sobat akan diberitahu untuk melakukan proses berikutnya. Nah, jika seperti ini telah kita lakukan, sebenarnya sudah cukup sobat. Tapi jika sobat masih ingin melanjutkan ke step berikutnya, sobat bisa klik dashboard. Kemudian kita upload video. Karena paling tidak harus ada satu video sobat yang harus kita upload di saat kita mendaftar ini. Jadi sobat siapkan dulu satu video sebelum sobat membuat channel YouTube ini. Gitu sobat ya. Oke, kita upload videonya. Kita pilih file. Nah, di sini saya sudah siapkan tadi videonya. Kita upload saja. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi judulnya. Misalnya kita isikan di sini apa ya? Ucapan selamat datang di channel Androza Family. Kemudian deskripsi ini videonya tentang apa?
Setiap kita mengupload video, kita wajib mengisi ini sobat, deskripsinya itu. Nah, cara mengisi deskripsinya, pertama kita harus samakan dengan judul. Di atas kita taruh di sini, Ctrl C atau kita copy, kemudian kita paste di sini. Lalu kemudian kita enter, kita beri keterangan di sini. Misalnya di sini, hai sobat semua, selamat datang di channel Androza Family. C-nya kita besarkan. Tonton video kami, video keseruan yang kami tayangkan. Semoga menghibur atau semoga bermanfaat aja sobat ya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti di sini bisa kita tambahkan kata-kata lain karena cukup besar space-nya, ada sekitar 5.000 karakter. Kita bisa untuk mengisikan ini sobat ya. Nah, di bawahnya ini bisa kita buat hashtag juga sih. Misalnya di sini kita buat hashtagnya misalnya Androza Family, atau misalnya kita buat juga di sini vlog keluarga. Kira seperti itu sobat ya. Sobat bebas ini, yang penting ada hashtagnya. Kemudian thumbnail. Nah, di sini thumbnail nih. Thumbnail ini apa? Thumbnail ini barangkali sobat pernah melihat di setiap video YouTube itu ada kan yang seperti foto dan ada kata-katanya. Itu namanya thumbnail ya sobat ya. Untuk thumbnail ini kita klik di sini. Di sini kan ada tanda tanya, kita klik di sini ada verifikasi dan pelajari lebih lanjut. Sobat bisa klik pelajari lebih lanjut jika ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan thumbnail ini, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya. Tapi jika sobat ingin singkat, saya pun sudah menyiapkan videonya, bisa sobat tonton di atas. Nah, jika sobat telah mempelajari ini, kita langsung saja klik verifikasi. Nah, ini sobat. Ini termasuk langkah pentingnya sobat ya. Langkah penting dari pembuatan YouTube agar bisa dimonetisasi. Oke, pilih negara Anda, Indonesia dong. Kemudian bagaimanakah sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada Anda? Ada dua cara, bisa telepon saya dengan pesan suara otomatis atau kirimi saya SMS berisi pesan. Kita minta yang ini saja, kirimi SMS. Kemudian berapa nomor telepon Anda? Kita masukkan nomor telepon tadi. Nah, setelah kita masukkan nomor handphonenya, kita klik kirim. Nanti kita tunggu SMS masuknya. Nah, kita masukkan nomor kode yang dikirim oleh Google. Kita masukkan. Kemudian kita klik kirim. Nah, terverifikasi. Selamat. Akun YouTube Anda kini telah diverifikasi. Artinya ya sudah dianggap oleh YouTube ini bahwasanya sobat telah memiliki akun yang terverifikasi. Nah, kita lihat di sini sudah tidak ada lagi tadi yang masalah verifikasi karena telah terverifikasi. Oke, jika sudah diverifikasi, sobat artinya telah bisa untuk membuat thumbnail video. Nah, setelah ini kita kemudian masukkan dia ke playlist. Jika video tadi memang ada playlist, jika belum kita buat di sini playlist. Kemudian kita tambahkan judulnya, misalnya judulnya adalah vlog seperti itu. Kemudian visibilitasnya ini dipandang oleh siapa saja gitu. Kita buat sini kita buat publik sana tadi. Kemudian kita checklist nih. Nanti videonya masuk ke vlog tadi itu, ke playlist vlog. Nah, ini paling penting sobat. Apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Wajib diisi. Video yang ini ya, yang tadi kita upload. Sepertinya kan tidak berkaitan dengan anak-anak. Jadi kita buat saja di sini tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Opsi lainnya, nah ini ada tag. Nah, tag ini penting sobat. Tag ini berkaitan dengan ketika nanti orang ingin mencari video kita agar berjumpa dengan video kita. Nah, kita harus sesuaikan video kita tentang apa ini. Misalnya di sini ucapan selamat datang, ya kita bisa aja buat di sini di tagnya, misalnya
apa namanya, Androza Family aja lah, Androza Family gitu. Ini tag ini bisa diisi banyak, sesuatu yang kira-kira berkaitan dengan video kita ya sobat ya. Kemudian di sini bahasa video kita pilih Indonesia. Oke. Kemudian, nah ini penting juga sobat. Dalam membuat YouTube, terkadang para YouTuber lupa atau lalai untuk membuat yang satu ini. Ini wajib sobat. Saya merasakan berdasarkan pengalaman saya sendiri, ini sangat berpengaruh sobat terhadap viewer kita. Kita klik ini, kemudian kita tekan yang ini. Konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat. Ya karena memang nggak pernah. Orang ini konten asli kita kok, kita yang buat gitu sobat ya. Kita tekan di sini sub. Oke. Kemudian jika ada subtitle, ini lebih baik sobat. Di video-video saya, sobat lihat di sana ada subtitlenya sebenarnya. Nah ini kita buat subtitle, jika tidak ya oke, tak ada masalah. Tanggal perekaman kita buat misalnya hari ini. Kemudian lokasi, nah ini sangat penting sobat. Lokasi ini juga sangat penting. Kita buat saja misalnya Indonesia. Nah ini sobat, sangat penting. Jangan sobat tinggalkan, ini penting. Berdasarkan pengalaman saya, ini ngaruh banget sobat. Ini sangat berpengaruh terhadap viewer kita. Nah kemudian izin ke penyematan nih biarkan saja. Bentuknya ini apa dia? Bentuk vlognya itu apa tadi? Bentuk videonya. Kita bisa pilih, kita kan tadi kan untuk ucapan selamat datang. Ya udah kita klik aja blog dan orang ini. Kemudian izinkan komentar, ini tak ada masalah. Kita lanjutkan. Kemudian elemen video berikutnya. Elemen video. Nah ini ada layar akhir, ada kartu. Ini layar akhir nih kalau sobat menonton video saya, di ujung video itu sering ada muncul apa namanya, usulan ataupun apa namanya, video-video yang saya usulkan untuk sobat tonton. Nah itu namanya layar akhir. Atau ada juga kartu. Kadang saya sering menyebut sobat bisa tonton di atas. Nah tiba-tiba muncul dia di atas. Nah ini maksudnya tambahkan kartu. Barangkali di video lain nanti sobat ya, mudah-mudahan. Atau sobat bisa tonton di video dari YouTuber yang lain. Mungkin barangkali banyak membahas ini. Oke, kita tunggu tadi. Karena ini masih mengupload, masih 55%. Kita tunggu sampai selesai sobat ya. Nah, ini udah selesai sob. Kita langsung kemudian tekan berikutnya tadi. Ini bisa tambahkan kartu sebagaimana yang saya bilang tadi. Tapi karena videonya pendek saya nggak tambahkan. Berikutnya di sini bisa kita lihat ada untuk pribadi, tidak publik. Publik kita tekan publik sobat ya, biar bisa dilihat oleh kawan-kawan kita yang lain sobat ya. Kemudian kita tekan publikasikan. Nah oke, video pertama kita sudah terupload. Kita coba lihat di video. Nah ini bisa sobat lihat di sini telah muncul ya sobat ya, sudah muncul videonya. Kita bisa share ke sobat-sobat kita dengan cara klik di sini. Kemudian di sini kan ada linknya. Kita copy link ini, kemudian kita bisa share melalui sosial media kita sobat ya. Nah jika sudah seperti ini ya sobat, banyak-banyak saja lagi membuat video, membuat konten sampai nanti terpenuhi syarat sobat menjadi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kemudian sobat nanti akan diminta untuk mentautkan akun sobat ini atau mengkaitkannya ke akun AdSense. Akun AdSense itulah nanti akan memunculkan iklan di YouTube kita ini sobat. Saya ingin melihatkan juga kepada sobat, terutama bagi sobat yang sudah terbiasa dengan sistem lama tahun 2019 ke bawah. Di sini saya akan coba lihatkan bentuk pengaturan channel. Kita buka setelan, kemudian channel, lalu kita ambil di sini kelayakan fitur, kemudian di sini ada status dan fitur, kita klik. Nah, bisa sobat lihat di sini Androza Family sudah terverifikasi, tidak ada teguran dari hak dan hak cipta. Hak cipta ini kena jika kita melanggar hak cipta sobat ya, misalnya musik dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini. Anda dapat mengupload, sudah aktif. Monetisasi. Nah, monetisasi ini kita coba aktifkan. Tekan aktifkan. Nah, ketika kita tekan aktifkan tadi, munculnya akan seperti ini lagi sobat. Berarti memang kita disuruh menunggu sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalau 2019 ke bawah,
ketika kita klik tadi yang monetisasi ini langsung muncul ke tahapan-tahapannya sobat. Nah, karena ini sudah sistem terbaru, jadi kita tinggal menunggu saja berarti 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sekali lagi, caranya tiada lain adalah sobat banyak-banyak untuk membuat konten, membuat video yang asli, bukan bajakan, bukan itu re-upload dan lain sebagainya. Kemudian sobat juga aktif untuk men-share kepada kawan-kawan, dan tentunya yang paling utama sobat banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena dengan cara itulah maka nanti channel kita ini akan maju, channel kita ini akan dianggap layak oleh YouTube dan AdSense untuk bekerja sama, sehingga kita mendapatkan iklan, dan dari iklan itu kita mendapatkan penghasilan gitu sobat ya. Ini bisa kita lihat di sini ada live streamingnya layak, ini semuanya sudah diaktifkan nih. Nah, ini sudah tinggal menunggu saja sobat. Kalau sudah seperti ini udah kita tinggal menunggu. Nah, nanti sekali lagi jika sobat telah memenuhi syarat tadi, barulah sobat diarahkan ke Google AdSense. Bentuk Google AdSense itu seperti ini. Saya mau melihatkan sedikit saja bentuknya. Kita ambil Google, kemudian AdSense, AdSense. Oke, AdSense nih. Kita ambil yang ini. Nah, ini bentuknya. Bentuk tampilan Google AdSense ini ya sobat ya. Kita tidak bisa mulai sekarang. Sebenarnya kita harus tekan mulai, tapi biarkan saja nanti YouTube yang mengarahkan kita ke sini. Itu akan lebih mudah prosesnya dibandingkan saya menjelaskan kepada sobat di YouTube ini. Kenapa begitu? Karena dia sudah bekerja sama dengan YouTube. Nanti otomatis ketika sobat telah memenuhi 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, sobat akan diarahkan ke sini sehingga nanti dapat bekerja sama dalam program yang telah YouTube dan AdSense lakukan, sehingga sobat dapat penghasilan dari YouTube sobat. Begitu sobat ya. Oke sobat, demikian pembahasan kita tentang cara membuat YouTube dari awal sampai akhir. Menurut saya untuk cara terbaru, katakanlah 2020 ini cukup mudah sobat dibandingkan cara-cara sebelumnya. Karena cara-cara sebelumnya itu kita harus memenuhi dulu ini, beberapa kolom-kolom ini harus kita aktifkan. Tapi sekarang kita tidak perlu mengaktifkan sebelum kita memenuhi persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Sobat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton video lainnya di channel kesayangan kita, MZF Bertuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.